Halo Sobat Smart Governance, kali ini kita akan membahas topik yang sering menjadi sorotan di instansi pemerintah nih, yaitu bad governance versus good governance. Kira-kira apa ya penyebab terjadinya bad governance? Lalu bagaimana kita bisa mencegahnya? Dan tentu saja, bagaimana menularkan praktik good governance ke seluruh unit kerja? Dan telah hadir nih bersama saya hari ini 4 narasumber yang sangat luar biasa. Ada Kak Riris, Kanisa, Kak Dewi, dan Kak Anis. Halo semuanya. Halo. Oke, kayaknya yang pertama aku mau tanya Kak Riris dulu kali ya. Tolong dijelaskan dong Kak Riris, isu yang mau kita angkat nih hari ini. Ya, baik. Terima kasih Kak Jihan. Jadi, isu yang kita angkat kali ini adalah terjadinya praktik bad governance di beberapa instansi akibat lemahnya transparansi dan akuntabilitas. Contohnya, masih ditemukan proses administrasi yang tertutup, lambatnya penyampaian informasi ke publik, serta kurangnya monitoring dalam pelaksanaan kegiatan. Ini bukan sekedar masalah teknis, tapi menyangkut budaya kerja dan integritas. Nah, dari isu itu, kita ingin tahu nih, apa sih penyebab mendasar bad governance ini bisa terus muncul? Oke, pertanyaan yang sangat menarik sih Kak Riris. Mungkin kita mulai dari Kanisa kali ya. Gimana nih menurut pandangan Kanisa sebagai peranata keuangan? Oke, menurut saya akar dari bad governance seringkali berasal dari tiga hal. Yang pertama itu lemahnya sistem pengawasan internal, kemudian budaya kerja yang belum sepenuhnya berintegritas, dan ketiga ketidakseimbangan antara beban kerja dan jumlah pegawai. Misalnya, di bidang keuangan, ketika beban kerja tinggi tapi SDM terbatas, maka potensi kesalahan atau bahkan penyimpangan meningkat. Akhirnya transparansi pun menurun. Saya setuju nih dengan Kak Nisa. Selain itu, bad governance juga bisa terjadi, bahkan sering kali terjadi, karena kurangnya kepemimpinan yang memberikan tauladan kepada bawahannya. Kalau pemimpin aja tidak bisa menegakkan nilai integritas, sulit bagi bawahan saya rasa untuk menjaga nilai etika kerja selama mereka bekerja di instansi. Kita perlu menanamkan nilai berakhlak bukan hanya sebagai sekedar hanya slogan saja gitu loh di mulut, tapi sebagai perilaku nyata kita dalam bekerja di instansi kita masing-masing. Mungkin tambahan sedikit ya dari saya. Menurut saya juga penting nih adanya digitalisasi tata kelola, di mana kita masih banyak banget proses manual yang yang membuka peluang kesalahan. Kalau semua proses terintegrasi dalam sistem digital seperti aplikasi Sakti atau Digit Kemenq, maka peluang bad governance itu bisa ditekan lagi. Oke, menarik banget nih. Makasih teman-teman. Jadi kombinasi antara sistem, SDM, dan kepemimpinan ya. Lalu gimana sih agar hal itu tidak terulang lagi? Apa langkah preventif yang paling efektif nih menurut teman-teman? Nah, menurut saya langkah utamanya itu adalah membangun budaya akuntabilitas, di mana setiap pegawai harus paham bahwa setiap tindakan ada jejaknya dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan pengawasan internal dan audit berkala agar sistem tetap sehat. Nah, reward dan punishment itu sering banget tuh dilupakan. Reward dan punishment itu harus jelas. ASN yang berintegritas itu harus diberi yang namanya apresiasi. Sementara untuk pelanggaran itu harus ditindak tegas agar tidak menjadi kebiasaan bagi ASN yang berperilaku buruk dan menjadi budaya buruk di instansi tersebut. Oke, sekarang kita beralih ke sisi positifnya kali ya, good governance. Menurut teman-teman semua nih,
apa sih kunci keberhasilan dalam menerapkan good governance di instansi kita? Kalau menurut saya, good governance itu nggak bisa berdiri hanya dari satu unit saja atau satu individu gitu. Kuncinya itu ada pada transparansi, kolaborasi, dan rasa memiliki terhadap instansi. Ketika data terbuka, komunikasi lancar, dan setiap ASN merasa mereka adalah bagian dari solusi, proses kerja pasti jadi jauh lebih efektif. Saya pribadi terinspirasi dari konsep open meeting dan daily briefing, yang dimana semua orang punya ruang untuk menyampaikan masukan dan progres bisa dipantau bersama gitu. Dari situ kepercayaan antar pegawai bisa meningkat dan rasa tanggung jawab terhadap hasil kerja jadi lebih akurat. Nah, setuju banget nih Kak Anis. Tapi bagaimana cara menularkan praktik good governance ini ke unit-unit lain, terutama yang masih belum terbiasa dengan budaya terbuka tersebut? Nah, saya rasa perlu ada role model dari tiap unit. Misalnya, ASN yang sudah menerapkan prinsip good governance harus menjadi duta atau penggerak perubahan. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti transparansi laporan kegiatan, keterbukaan informasi anggaran, dan penggunaan sistem digital bersama. Nah, selain itu tuh komunikasi internal itu sering jadi pemantik masalah. Makanya yang namanya komunikasi internal itu harus diperkuat lagi. Kadang isu muncul karena komunikasi atau miskomunikasi antar unit. Dengan memperbanyak forum diskusi, coaching, dan sharing session, praktik baik lebih cepat menyebar dan lebih cepat menjadi budaya baik di instansi tersebut. Betul banget nih teman-teman semua. Jadi kuncinya adalah kolaborasi, teladan, dan komunikasi yang terbuka ya. Nah, sebelum kita tutup nih, boleh dong satu kalimat penutup penutup dari masing-masing narasumber tentang makna good governance bagi ASN. Baik, kalau menurut saya nih ya Kak Jihan, good governance itu adalah cara kita menjaga kepercayaan publik agar terciptanya hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat, yakni untuk mempertahankan keyakinan masyarakat bahwa pemerintah dan aparatur negara bekerja dengan jujur, adil, transparan, dan untuk kepentingan umum. Oke, kalau menurut saya, good governance merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang menekankan pentingnya bekerja secara jujur, profesional, transparan, dan akuntabel dengan berorientasi pada kepentingan publik tanpa pamrih. Konsep ini menuntut setiap aparatur negara untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan integritas tinggi. Nah, kalau bagi saya nih, ini semua nih tentang membangun sistem yang sehat agar integritas itu jangan sekadar hanya sebagai sebatas slogan saja, tapi integritas benar-benar menjadi sebuah budaya yang mengakar dari setiap instansi pemerintah, bukan hanya sekadar aturan belaka yang dapat dilanggar oleh setiap masing-masing aparatur sipil negara. Jadi benar-benar menjadi budaya yang mengakar di setiap instansi agar menciptakan good governance di instansi tersebut. Kalau menurut saya, good governance itu perjalanan kolaboratif menuju pelayanan publik yang nggak hanya cepat dan tepat, tapi juga dipercaya masyarakat karena dijalankan dengan hati dan integritas. Wih, luar biasa banget nih para narasumber kita semua. Terima kasih banyak untuk semua narasumber. Semoga diskusi ini menginspirasi rekan-rekan ASN di seluruh Indonesia untuk terus menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Sekian podcast hari ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Audio Jungle.